Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Muhar. Alhamdulillah. Baik Pak Agung. Setelah saya tadi dari Kupang, di Kupangnya nggak kemana-mana Pak, karena udah janji sama Pak Agung, jadi langsung terbang lagi ke Jakarta gitu Pak Agung. Ya. Jadi mau diajak ke Labuan Bajo aja tadi nggak sempat deh, karena saya bilang ada janji malam ini sama Pak Agung. Ya. Baik, hari ini masih hari Selasa ini, tanggal 15 Februari 2022. Kali ini saya kembali ke Jakarta. Satu layar bersama saya sekarang Pak Agung Wahyudi. Nah, beliau ini terakhir pusatnya PLN, menjadi anggota IK PLN. Nah, ntar kita coba tanya sama beliau, gimana sih riwayat beliau ini sekarang, dan setelah menjadi anggota ke IK PLN, kegiatan apa sih yang sekarang dilakoni sama Pak Agung ini. Monggo, Pak Agung. Baik, terima kasih Pak Muhar. Selamat malam. Sesuai dengan janji, kita bertemu Pak jam 7 di IK PLN TV Studio Virtual. TV Studio Virtual. Oke. Oke, saya menceritakan secara singkat saya di PLN. Saya masuk PLN tahun 92, Pak. Ikut dalam rombongan UJT angkatan kedua. Penempatan pertama itu di Bikitring Sumbaksel. Sekarang namanya mungkin UIP Sumbaksel ya. Saat itu penugasan awal sebagai pengawas di PLTU Bukit Asam menjadi 34 sampai selesai 96, tarik ke pusat, masuk ke logistik, nangani logistik, pindah lagi sempat ke Musi, sempat lagi ke Tarahan, terus kemudian dapat kesempatan sekolah ke luar negeri, Pak. 2 tahun, habis dari sekolah itulah kemudian saya pindah dari Sumatera ke Jawa, ke PLTU Tanjung Jati B. Kebetulan waktu itu juga lagi bangun proyek, dibutuhkan koordinator. Oke, saya ditawari pada saat itu GM-nya mencari seorang koordinator. Ya, tentu saja saya berusaha karena lebih dekat ke orang tua, Pak. Jadi pulang ke Jawa, di sana sekitar 5 tahun sampai 2013. Selesai itu, proyek selesai, ikut operasional sekitar 2 tahun. Kemudian pindahlah ke pusat 2013 sampai pensiun Mei 2021 kemarin. Itu Pak sedikit pengalaman saya, tidak banyak tempat yang saya kunjungi di PLN, tapi ya antara Sumatera Jawa saja. Oh, jadi menjadi anggota IK PLN baru ini? Baru Pak. Belum lama ya? Lagi lucu-lucunya nih Pak. Apanya yang lucu Pak? Ya baru anak-anak kan kira baru jadi anggota IK baru 2021 kemarin Pak Agung ya. Ya. Oke, terkait tadi sekolah kuliah ke luar, itu dari PLN atau dari apa? Dari PLN Pak, yang program bukan, yang program Bu Astisia Februari. Jadi kita dapat kan ada beberapa ke Eropa, ada beberapa ke Amerika, saya milih kemarin Uniten Pak, Malaysia. Oh, di Malaysia ya? Ya, di Malaysia. Oh, ya, saya ada beberapa teman yang saya udah silaturahim juga kan, yang masih aktif. Terakhir kemarin Mas Dani, beliau baru saja selesai kuliahnya S3 dokter kemarin di Universitas Indonesia. Oke. Nah, jadi ada beberapa orang lah ya sampai, Masya Allah PLN ini udah sampai dokter ya. Ya, ada yang dari PLN, ada juga yang dari LPDP. LPDP, oh ya. LPDP juga ada beberapa teman selama di PLN. Udah jelas tadi ceritanya Pak Agung. Nah, setelah 2021, gimana nih Pak Agung? Nah, jadi selama kerja menjelang pensiun, saya punya niat nanti setelah pensiun ngapain ya? Dalam hati benak saya, kalau selama kerja setiap hari bangun rutin masuk kerja dan sebagainya, punya tugas dan sebagainya, kemudian hilang semuanya, pasti kayak orang kebingungan Mbak ya. Ya, jadi saya sudah merancang jauh-jauh sebelumnya saya harus punya kegiatan.
Sehingga ya mikir-mikir, mau jualan aja lah. Jualan apa? Karena saya asli orang Ponorogo, di sana ada kuliner yang saya rasa cukup bisa dijual, namanya sate ayam Ponorogo. Kenapa saya berani itu? Karena setiap presiden yang datang Ponorogo, itu sajian utamanya selalu sate ayam Ponorogo, Pak. Itu satu. Yang kedua, saya pernah diceritain sama dulu ada namanya Pak Bagong, itu tukang sate, jualan sate yang paling terkenal pada masa Pak Harto. Pernah ceritain, saya itu 2-3 kali Mas di istana diundang Pak Harto. Berikut gerobak rombong-rombongnya naik pesawat. Untuk apa Pak? Yang layani keluarga sama kolega. Berarti cukup menjanjikan lah istilahnya. Artinya sampai diundang sampai 2-3 kali itu berarti akhirnya bisa diterima lah. Terus yang kedua di sini saya lihat masih sedikit sekali Pak orang jualan sate Ponorogo. Oke, makanya 2 tahun sebelum pensiun Pak saya sudah mulai. Jadi tahun 2019 saya sudah buka usaha tersebut. 2 tahun dengan pertimbangan ya buka usaha kan otomatis sewa ruko Pak. Beli freezer, beli belangku, beli peralatan. Selama masih jabat kan, ya otomatis bonus masih ada, tunjangan masih ada. Misalnya hilang pun itu kita anggap sebagai promosi yang gagal ya. Kita masih full pegawai lah, tidak guncang dari sisi ekonomi keuangan. Saya jalani 2019 sehingga berjalan terus sampai pensiun. Saya lihat kok ya pelanggannya kok makin lama makin banyak, akhirnya saya teruskan sampai dengan sekarang gitu Pak. Terus Pak Agung sendiri terjun langsung? Iya Pak, jadi saya itu punya 2 pegawai, tapi kalau lagi sibuk pas kemudian taruhlah sambelnya habis, kan utamanya kan selain sate kan juga sambel Pak ya, saya harus bikin sendiri, saya harus goreng sendiri. Kalau pegawai lagi melayani pembeli, nggak ada waktu untuk digoreng, ya saya terjun goreng. Kalau perlu gilingi kacang, saya gilingi. Istri saya juga ke pasar beli misalnya cabenya kah, apa yang perlu dipersiapkan sebagai bahan-bahannya. Jadi tidak bisa kita lepaskan. Semuanya itu harus kita terjun langsung karena sudah kita niati Mbak. Kita nggak boleh sudah masa pensiun itu terus duduk-duduk aja, nggak ada yang kita gerakkan tubuh pikiran kita, nggak boleh seperti itu. Jadi saya niati itu semua demi supaya kita tetap aktif itu Pak. Sehingga ya selain bisa mengontrol juga memastikan operasional itu nanti tidak keluar dari jalur yang sudah kita tetapkan, saya terjun langsung ke situ. Lokasinya di mana Pak Agung? Di Jakarta, di Jalan Sadar Pak. Jadi kemarin sebelum di Jalan Sadar itu saya sewa Pak. Jadi pada saat awal sebelum pandemi itu, jadi saya sewa ruko dekat rumah. Saya coba dulu lah 2 tahun di situ, terus kemudian begitu selesai ruko yang sewaan itu, kemudian ada tempat ruko baru yang lebih menjanjikan, di jalan yang lebih besar, makanya saya berani pindah ke lokasi tersebut. Alhamdulillah ini pindah mulai April kemarin sejak pensiun itu Pak, sampai sekarang masih berjalan cukup baik, masih banyak pesanan-pesanan juga. Jam operasionalnya sendiri? Sore Pak, jadi kita buka jam 4 sampai sekitar jam 9:30, 10. Karena kalau pagi kan anak-anak mempersiapkan, jadi motong-motongi, kemudian nusuin, ngolah, terus sama kegiatan mereka sehari-hari, nyuci baju dan sebagainya. Nah, sore jam 4 baru kita buka. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila ada pesanan-pesanan
itu tetap kita layani dengan catatan ya ada minimal order lah kalau pagi, karena kan kita harus mempersiapkan semuanya bakar arang, habis itu harinya nggak kepake lagi, harus baru sore lagi. Jadi kita tetap layani, dan banyak juga dari teman-teman yang minta WA, tolong jam sekian boleh dikirim sekian porsi misalnya, seperti itu kita akan tetap layani. Pak, di ruko tadi menerima order juga ya? Iya, banyak juga dari order. Bahkan dulu Pak, sebelum pada awal itu, sebelum pandemi ya, itu kan orang-orang masih masuk masih masih normal ya. Belum ada WFA, terus kemudian rapat-rapat juga masih banyak. Itu progresnya sangat bagus sekali. Sehingga belum setengah tahun itu saya sudah bisa ngumpulin untuk nutup sewa. Belum setengah tahun. Begitu kena bulan Maret ya, mulai Maret 2020 ya. Mulai itu ya. Itu sudah saya sempat tutup 3 bulan ya. Saat itu ya pesanan-pesanan berkurang, yang ngandelin dari Gojek sama orang yang datang aja. Kalau boleh tahu satu hari berapa ekor? Saya nggak bisa Pak, nggak bisa beli ayam potongan karena terlalu lama nanti Pak. Dulu awal-awalnya kita memang beli ke pasar Pak, beli pasar ayam potongan yang sudah dipotong, tinggal kita buka tulangnya kita ambil. Dan sekarang kita pakai di rumah pemotongan hewan itu langsung pesen ayam filet. Begitu ayam filet datang, langsung kita masukkan ke dalam freezer. Karena lebih praktis lagi juga, kalau dalam pembelian dalam jumlah yang cukup besar itu harganya juga bisa lebih murah, sehingga tidak lagi kita istilahnya berapa potong berapa kilo gitu daging yang harganya dong, bocoran dong, satu porsinya 29.000, satu porsi 10 tusuk ya. Nah, kira-kira rata-rata berapa tusuk Pak Agung sehari? Kalau kita memang kita tidak bisa tidak tentu ya. Tapi sehari kita motong daging sekitar 10 kilo, iris daging maksud saya. Terus kulitnya 5 kilo tiap hari. Jadi total sekitar 15 kilo yang kita lakukan sehari-hari. Jadi ada 2 jenis Pak, ada kulit saja, ada daging saja. Oh, ada kulit ya, kulit yang mungkin tambah telur asik juga itu ya. Iya. Pak Agung gimana? Belajar sendiri atau gimana Pak Agung? Prosesnya ini Enggak Pak. Saya ya berguru lah istilahnya. Berguru pada penjual. Artinya saya bayar dia untuk ngajarin resepnya seperti apa, cara motongnya gimana, irisnya gimana, ketebalan situs seberapa, semuanya minta kita ajarin ya, dengan imbalan karena dia sudah meluangkan waktu meninggalkan keluarganya, ya ada imbalannya untuk mereka. Dan dari situ saya jaga terus apa yang resep yang sudah yang sudah dikasihkan ke kita, tidak kita kita modifikasi, hanya mungkin tambahan. Kalau di sini, kalau di Progon nggak ada tambahan cabai sama bawang merah, kan nggak ada Pak untuk sate ayam. Karena di sini orang kayaknya seneng, yaudah saya tambah seperti itu. Itu aja. Mungkin tambah kecap sedikit kalau orang minta, kita siapin aja. Tapi murni semuanya yang kita lakukan persis seperti yang diajarkan mereka. Bahkan komponen utamanya kan ada juga dari gula ya. Itu tuh saya ngambil langsung dari sana Pak. Kenapa di sini kok bukannya nggak ada, tapi saya belum menemukan. Dan juga mungkin harganya sangat mahal mungkin kalau. Jadi namanya Sate Ageng, sate ayam Ponorogo. Emang aslinya dari sana Bapak Agung nih? Asli dari sana Pak. Istri juga dari sana. Itu kalau
tiap malam di warung itu nyicipi juga nggak tuh owner sate Ya ini? bisa. Dia apa? Sama lontong segala Pak, dilengkapin lontong apa gimana? Ya, sama lontong, Pak. Jadi khusus Lontong, itu ya, ayam ya? ya, jadi sama lontong kalau si tamunya minta nasi, kita kasih nasi. Hmm, Jadi aja dua itu aja, lontong atau nasi. Tapi biasanya yang banyak ya orang itu lontong, Pak. iya, iya. Pak Agung, bocoran dikit dong, awal-awalnya dana ini gimana Pak Agung? Berapa dana yang harus kita siapkan? Kalau boleh tahu gitu Pak Agung. Kalau tempat ya tergantung lah berapa sewa per tahunnya ya. Ya, Tapi kan kita harus beli kulkasnya, freezer, bangku-bangku, kelengkapan. Ya mungkin sekitar di bawah 50 juta bisa Pak, di luar ongkos sewa tempatnya. Itu yang bisa. Terus kemudian mungkin selama awal-awal kan otomatis antara penjualan sama hasil sama bayar listrik, kemudian biaya di karyawan kan mungkin belum imbang lah, itu yang harus kita subsidi sementara sampai keadaan kan mulai membaik, bisa untuk menutup operasionalnya. Itu Pak yang ya, berarti udah jalan 2 tahun ya? 2 tahun sebelum saya pensiun, jadi sekarang hampir 3 tahun, Pak. April nanti 3 tahun. Oh, hampir 3 tahun. Iya. Nggak bisa membayar apa tadi? Ruko, apa istilahnya apa? Kalau ruko saya beli, Pak, karena kan kemarin kita ada pesangon daripada uang itu lari nggak karuan. Saya belikan itu dengan pertimbangan kalau misalnya bosen atau toh itu bisa dijual lagi rukonya. Jadi uang tidak kemana-mana, kita tidak kehilangan duit untuk sewa, karena lumayan juga Pak kalau sewa, Pak. Setahun 80 juta. Jadi sebulan itu kita alokasi sekitar 6 juta lebih untuk sewanya, Bro. Untuk sewa. Iya, kalau kita makanya saya udahlah beli aja. Nanti kalau misalnya kita ya bosen nggak mau nerusin atau mungkin anak nggak tertarik, ya kita jual rukonya, nggak mungkin, ya logikanya nggak mungkin turun lah harga rukonya kan. Iya, gitu Pak. Ya, properti biasa gitu ya. Terus ya. Anak tadi, keluarga sendiri di mana Pak Agung? Di Jakarta semua, kebetulan Jakarta semua. Ada yang di luar juga? Enggak, kerjanya di Jakarta. Terus yang di Malang? Di Malang itu makanya jadi gesos karena sudah nggak ada yang nepati. Bisa digesoskan, kan sekarang kan tinggal masuk Airbnb itu Pak. Ya. Ya sudah, di remote dari sini aja. Ada pembantu yang dulu ikut saya selama saya di sana, jadi melayani tamu si pembantu di situ, bersih-bersihin rumah, terus kalau musim spray dan lain-lain kita siapin semuanya. Ya. Jadi dia yang artinya dari pembantu tersebut. Ada berapa kamar Pak Agung? Ada 3 Pak. Ada 3 ya. Iya. Ya, seperti kemarin juga harusnya Pak Benny Marbun di Sleman, Jogja. Nah, beliau juga gitu cerita juga kemarin kan. Banyak lah teman-teman. Kok tadi kos-kosan, jadi ingat menyambung tadi kos-kosan juga di Kupang. Iya. Jadi alhamdulillah beragam lah ya anggota IKPLN ini pada pensiun ini beragam karena intinya mereka nggak mau diam, inginnya bergerak ya. Betul Pak. Soalnya juga pusing juga Pak kalau di rumah nggak ada kegiatan itu sehari-harian masa nonton TV, nonton YouTube kan kurang kurang gerakan di tubuh kan. Ya, seperti kemarin juga di Banjarbaru, beliau 1 tahun setelah pensiun baru usaha Pak. Pas beliau pensiun ada COVID datang itu pas PSBB, beliau cerita juga beliau usaha frozen food Pak. Oh, frozen ya. Ya alhamdulillah lah. Beliau itu katanya brokernya frozen di Banjarbaru. Wah, Masya Allah, omsetnya agak ratusan udah. Wah. Ratusan, bulan tuh ratusan katanya.
Wah, itulah Iya. mau rezeki ya di mana aja. Dan bisa pakai listrik setelah purna katanya bisa pakai daya 5.500. Wah, Orang-orang bayar listrik. berarti jadi makin happy Pak ya setelah pensiun Pak ya. Iya, makanya saya Nah, bilang dulu nggak nyesel kerja di PLN gitu, saya bilang gitu. Oh enggak, dan ceritanya kerja di PLN katanya. kadang kan gimana ya, kalau saya perhatikan teman-teman saya yang itu kadang-kadang terlalu banyak konsep Pak, kalau mau memulai usaha. Kalau saya, apa yang menurut kita, wah ini cocok dengan pertimbangan, misalnya seperti tadi, jarang yang apa masih jualan, yang megang itu masih jarang, kelihatannya diterima, rasanya juga oke, atau mungkin apa ya, kalau bukan makanan masalah apa, itu bisa ada diterima masyarakat, ya sudah jalan aja. Pasti 6 bulan awal itu kan ya nggak mungkin lah, namanya promosi kan mesti ada biaya Pak ya, biaya ya. Makanya ya lebih bagus kalau selagi masih aktif, sehingga kita sudah bisa memaintain. Wah paling uang hilangnya misalnya sekira segini itu kita lebih enak pada saat kita masih aktif. Artinya bonus-bonus, tunjangan masih banyak, tidak terlalu mengganggu. Nah, itulah yang kemarin itu saya lakukan karena saya juga jelas berpikir nanti waktu pensiun kayaknya nggak mungkin lah kita diem di rumah aja, itu kayaknya nggak mungkin. Itu pasti sangat apa ya, membuat cepat tua, apa ya, nggak anu lah dengan kebiasaan kita yang mungkin apa aktif setiap hari masuk, terus kemudian aktivitas di kantor, kemudian los hilang semuanya. Makanya bagi teman-teman ya kalau mau usaha sebaiknya ya jangan terlalu banyak konsep-konsep, terjun langsung. Maka gagal dan apa berhasil itu nanti kan bisa kita lihat nanti yang gimana. Itu Pak yang mungkin bisa di-share dengan teman-teman yang lain. Nah, dan setelah purna baru usaha ya. Betul. Karena banyak juga, bukan banyak ya, ada saya pernah dengar teman saya juga baru pensiun, setelah pensiun dapat pesangon, uangnya dipakai untuk hilang Pak, amblas. Jadi artinya begitu pensiun kan harapan untuk terima bonus dan sebagainya kan jelas nggak ada Pak. Kalau sudah hilang tinggal gimana ya, rasanya kan sayang sekali gitu loh. Kita mau menikmati tapi kemudian hilang karena ya baru belajar pada saat setelah pensiun dan mungkin salah mismanagement dan lain sebagainya. Bisa aja terjadi. Iya, sekarang kan tinggal nunggu tanggal 5 aja kan. Nunggu SMS ya. Betul Pak, yang lain nggak ada yang diharapkan. Iya, tapi yang usaha-usaha itu ada tidaknya katanya udah diabaikan aja itu. Berapa orang. Mungkin mau kirim-kirim salam buat teman-teman Pak. Ya, ya salam sehat aja lah bagi semuanya Pak. Di masa pandemi mudah-mudahan kita bisa melewati dan semuanya itu bisa selesai dengan cepat, kembali beraktivitas sehingga perekonomian bisa lancar lagi, usaha-usaha yang kita geluti bisa lebih ramai lagi. Itu Pak harapan kita Pak. Ya, terima kasih. Demikian silaturahim IKPLN TV malam ini, Selasa malam bersama Pak Agung Wahyudi. Beliau purna di kantor PLN pusatnya listrik di Jakarta Selatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.